Assalamualaikum warga, bersama saya Yasti di Street Journalism, tempat di mana kamu mendapatkan informasi dan pengetahuan dan tempat berbagi pengalaman. Hari ini saya mau berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada para warga nih. Jadi beberapa waktu yang lalu saya baru saja mengikuti diskusi bersama salah satu profesor ternama di Indonesia. Namanya Profesor Insinyur Sudjarwadi. Beliau adalah seorang rektor Universitas Gadjah Mada dari tahun 2007 hingga 2012. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai dekan di Fakultas Teknik UGM, lalu lanjut menjadi wakil rektor senior di UGM. Prof. Jar ini merupakan salah satu lulusan teknik sipil dari UGM di tahun 1975. Lalu beliau melanjutkan S2-nya di Asian Institute of Technology Bangkok Water Resources tahun 1981, lalu melanjutkan S3-nya di University of Iowa, USA, Water Resources tahun 1986. Beliau adalah seorang pakar sumber daya air. Saya selama ini hanya mendengar cerita tentang beliau. Salah satu teman saya yang pernah diajar oleh beliau, mahasiswanya, itu sering sekali menceritakan betapa sederhananya dan bijaknya sosok beliau ini. Saya kemudian penasaran bagaimana sih sosok aslinya, dan akhirnya kesampaian juga beberapa waktu lalu ketemu langsung. Sama seperti yang digambarkan oleh teman saya bahwa beliau memang sangat sederhana. Beliau senang sekali berbagi dan juga berdiskusi dengan anak-anak muda. Ada yang menarik dari salah satu cerita yang beliau sampaikan kemarin. Beliau bercerita soal masa mudanya. Jadi ketika beliau sudah lulus sarjana muda, beliau bekerja di salah satu perusahaan kontraktor yang cukup ternama. Namun pada saat itu beliau merasa tidak cocok dengan sistemnya, lalu akhirnya memutuskan untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, di perusahaan barunya itu ternyata dia harus kerjasama dengan kampus selamanya dia di UGM. Jadi ada salah satu riset yang harus dilakukan di UGM. Nah, tiba di UGM, beliau bertemu dengan kepala jurusan dan juga mahasiswa-mahasiswa juga dosen di sana. Memang mungkin sudah jalannya Tuhan, dan beliau juga mengatakan bahwa semua orang memiliki panggilan hidupnya. Pada saat itu beliau bertanya kepada kepala jurusan, kok mahasiswanya ada 1.000 lebih, tapi dosennya cuma ada 13 orang. Lalu kepala jurusan menjawabnya dengan, memang kamu mau menjadi dosen di sini? Prof. Jar ditanyakan seperti itu langsung menjawab kembali, emang boleh menjadi dosen? Tentu saja ketua jurusan menjawabnya dengan boleh. Prof. Jar kemudian mencoba melamar ke kampusnya di UGM untuk menjadi dosen. Padahal pada saat itu rata-rata gaji orang yang kerja di proyek itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada gaji seorang dosen. Tak lama kemudian ia dikabari bahwa ia diterima menjadi dosen di UGM. Beliau akhirnya memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu sebagai dosen. Tentu ada alasannya. Beliau berkata bahwa dengan menjadi dosen karena ia ingin sekali dekat dengan adik-adiknya. Selama menjadi dosen, ia juga membuka usaha kecil-kecilan demi membiayai hidupnya. Yang menarik dari perkataan beliau kemarin bahwa ia sendiri tidak pernah terpikirkan dengan mengambil pekerjaannya sebagai dosen, ia kemudian bisa menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Dari situ pun ia mendapatkan kesempatan-kesempatan baru seperti sekolah ke luar negeri, dan juga mendapatkan networking juga keluarga baru di Universitas Gadjah Mada. Bahkan sampai sekarang kita bisa melihat bahwa ilmu dan karyanya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Berikut ini adalah penggalan menarik dari materi yang kemarin disampaikan oleh Prof. Jar di diskusi kita, yaitu tentang bagaimana kita generasi muda berani untuk keluar dari zona nyaman agar mampu meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Beliau juga mengajak anak-anak muda untuk bisa menjadi grandmaster di bidangnya masing-masing. Sangat menarik, apalagi buat saya dan mungkin juga generasi muda lainnya yang saat ini di umur-umur segini lagi suka bingung menentukan arah kehidupan. Meskipun di usianya yang saat ini sudah 76 tahun terpaut jauh dari generasi muda, tapi beliau ini memang sangat dekat loh sama anak-anak muda. Beliau sangat relate dan juga update terkait isu-isu terkini. Jadi menurut saya pesan ini cocok sekali buat teman-teman tonton. Saya mencatat 5 poin yang akan saya sampaikan. Pertama itu cerita dari Tiongkok kuno, bagaimana seseorang menguasai sesuatu hal ternyata cocok dengan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara pada pertengahan
abad yang lalu, abad 20. Kemudian cocok juga dengan yang ditulis Robert Greene pada awal abad ke-21. Yaitu ada yang 4 yang lainnya. Yang kedua nanti saya akan menyampaikan wawasan tentang meninggalkan zona nyaman tapi kita gembira dan bahagia. Nah, itu yang akan saya. Yang ketiga, nanti bagaimana setiap orang itu ikhlas bekerja dengan kemampuan puncaknya yang selalu tumbuh. Dan yang keempat, ini kita akan mengajak teman-teman itu punya kejernihan untuk semacam mengerti panggilan hidup dari Allah dalam hidupnya. Itu lakonnya itu apa gitu ya, semacam orang mengatakan takdirnya. Itu sebenarnya juga ada di banyak literatur. Orang itu akan sukses apabila meyakini the call of life. Jadi panggilan hidupnya itu apa. Nah, kemudian yang kelima nanti kita 2045 kan masih ya lumayan lah waktunya, masih 22 tahun. Bagaimana kita selalu sehat, gembira, bahagia, itu yang akan kita capai. Nah, sekarang saya akan cerita dulu tentang penguasaan sesuatu. Jadi ada sebuah cerita tokoh silat, mungkin ada yang pernah membaca tentang Tio Buki ya? Belum? Ya. Itu dia tuh dari kakeknya itu punya perguruan namanya Butong Pai. Ya, partai persilatan Butong di Cina sana. Tapi dia ketika kecil itu ikut ibunya, lalu ya terlunta karena sesuatu hal. Di Cina itu sering ada pertandingan silat namanya pibu. Ya, aliran mana yang paling hebat. Nah, lalu suatu saat Tio Buki itu sudah merantau kemana-mana, berguru kemana-mana. Lalu dalam pertandingan silat itu ketemu kakeknya, lalu dia bilang, kamu yang mewakili saya untuk mempertandingkan, membuktikan bahwa jurus Butong Pai itu yang paling sakti di Tiongkok. Saya belum pernah tahu itu, kayak gitu dia. Tak ajari ini ya, pokok itu hanya 10, diajari oleh kakeknya. Tio Buki diajari, oke. Kamu ingat enggak? Ingat gak? Ya, coba diperhatikan lagi. Kamu ingat 10 jurus itu tadi? Ingat, diulangi lagi. Lalu sudah kamu itu tadi praktek, kamu ingat, masih ingat? Lupa ya kayak. Nah, berarti kalau kamu sudah melupakan, itu sudah terinternalisasi dalam dirimu menjadi karakter, kamu siap bertarung. Jadi ketika siap bertarung, itu teori itu dia sudah lupa semua. Sudah blended di dalam dirinya menjadi karakter jurusnya Butong Pai. Jadi dia itu mulainya itu memang belajar dulu, lalu praktek sampai melupakan teorinya. Karena dia berubah dari explicit knowledge menjadi tacit knowledge. Sensing, perasaan, yang menguasai itu adalah perasaan. Nah, ini seperti itu. Dan abad 19, pertengahan abad itu, Ki Hajar Dewantara mempopulerkan falsafah, bagian dari falsafah Nusantara yang banyak di Jawa. Ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi ilmu itu bisa dikuasai. Sudah kita mengamalkan berkali-kali. Ilmu apa saja, itu caranya itu seperti itu. Kemudian awal abad 21, Robert Greene itu menulis, judulnya The Concise Mastery. Jadi kalau ingin menguasai ilmu, kamu baca-baca dulu, tahu, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu apprenticeship, magang, untuk mempraktekkan ilmu itu di dalam dunia yang nyata. Nah, sudah dia magang, itu dia tahu, oh ternyata antara ilmu A, B, C itu saling berhubungan, tidak terlepas. Dalam praktek itu seperti itu toh. Ya, itu namanya di tingkat pemagangan. Nah, sesudah tingkat
jangan lama selesai lalu dia seperti Theo Bogi tadi seolah sudah melupakan, terinternalisasi, namanya sudah menjadi mastery. Banyak lagi bertanding seperti di catur, master kan baru Indonesia lalu jadi grandmaster dunia. Tapi dia memang ya belajar terus itu membaca, mempraktekkan, bertanding di mana-mana untuk mencapai grandmaster. Memang ada skor perjalanan hidup dia sampai menjadi grandmaster. Nah, ini mungkin direnungkan kalau teman-teman ingin menjadi grandmaster harus belajar terus dan praktek gitu. Kalau tidak nanti tidak akan mencapai level grandmaster. Nah, kemudian yang kedua adalah meninggalkan zona nyaman. Ini banyak metafora yang dapat kita bayangkan, misalnya mendaki gunung. Wah, ini di depan kita nggak tahu nanti ada bahaya apa, ya saya di kemah aja lah. Tidur-tidur di kemah ini nyaman, udaranya sejuk, pemandangannya dari sini juga sudah indah. Tapi pengalamannya ya berhenti di kemah itu. Tapi bagi yang mau meninggalkan kemah, zona zaman, itu dia punya keyakinan, punya determinasi. Saya akan mendaki naik, akan melihat pemandangan yang lebih indah, melihat sesuatu yang lebih indah. Saya akan menghadapi rintangan, pasti saya bisa mengatasi karena saya sudah berlatih. Jadi sebelum ikut mendaki gunung itu dia sudah dilatih. Kiat-kiat dari para pendahulu, nanti kalau kamu ketemu ular begini, kalau saya tersesat kurang makan tumbuh-tumbuhan yang tidak beracun bisa dimakan, ini itu macam-macam. Jadi dia ketika meninggalkan kemah, misalnya yang istilahnya itu lapis ketiga untuk mencapai puncak, itu berani dan gembira karena dia yakin bahwa dia nanti akan menambah pengalaman yang luar biasa dan mungkin di puncaknya gunung itu menancapkan merah putih, katakanlah akan mendaki Himalaya akan seperti itu, tapi dia selalu meninggalkan zona nyaman secara bertahap. Jadi nanti istilahnya satu tangga ini, tangga berikutnya dan seterusnya. Nah, kalau di sini siapa ya yang tidak berani meninggalkan zona nyaman? Banyak pengalaman loh meninggalkan zona nyaman. Wah, kok ternyata semua berani. Sekarang pertanyaannya diubah. Siapa yang berani meninggalkan zona nyaman? Angkat tangan. Wah, semuanya terima kasih ya. Saya senang karena saya memang senang generasi muda itu tumbuh lebih baik dari generasi saya. Jadi generasi kita itu akan makin baik dan membuktikan nanti menciptakan masyarakat Indonesia emas 2045 dan generasi berikutnya itu adalah mempertahankan sustainability dan menaikkan kualitasnya terus menerus. Ini zona nyaman. Nah, lalu sekarang tentang kemampuan puncak. Nah, setiap orang itu sebetulnya punya kemampuan puncak, tapi mula-mulanya itu adalah dari mindset. Ya, dari mindset. Pertama, mindset kita harus punya inner will bahwa Tuhan itu memang adil. Saya masih punya inner intelligence yang terpendam. Tapi karena saya belum berlatih memunculkan inner intelligence, ya, kecerdasan di dalam itu, maka saya belum bisa memunculkan inner power. Jadi orang yang bisa memunculkan inner power karena dia berawal dari memunculkan namanya inner intelligence. Kecerdasan di dalam tiap manusia itu punya. Coba direnung-renungkan nanti kan, oh iya ya, saya andai kata melakukan itu, bangun di sepertiga malam lah, itu Pak Habibie itu pernah mendapat pelajaran, tapi belum menyadari kalau ustadz-ustadz kan menerangkan sepertiga malam itu waktu yang paling bagus. Otaknya itu masih paling encer. Ketika dia sekolah di Jerman itu kalah prestasi dengan orang Yahudi. Lalu tanya, kamu kok bisa pintar gimana tuh? Loh, aku kan ngikuti agama kamu muslim toh?
Nah, saya di sepertiga malam tuh mesti ini istilahnya belajar untuk memecahkan persoalan yang tadinya itu saya pas capek sebelum tidur tak catat. Lalu Pak Habibie mempraktekkan itu lalu melebihi temannya yang Yahudi itu, lalu dia di Aachen sana itu menjadi terbaik itu karena dia mempraktekkan hal yang tadinya diketahui tapi belum dipraktekkan. Jadi kemampuan puncak orang itu memang bisa ditumbuhkan terus menerus. Dan yang keempat itu kalau orang ingin mengesuai sesuatu, memilih supaya itu sesuai dengan panggilan hidupnya. Itu banyak teorinya, nanti bisa ditanya di ChatGPT, apakah di prompt di Google, apa di mana itu sebagai langkah awal jawaban, tapi teman-teman harus merenungkan. Saya selalu mengatakan pada mahasiswa, sekarang ilmu ada di mana-mana, tapi ilmu itu sangat luas di kosmopedia. Dan ilmu itu diciptakan karena suatu konteks tertentu. Konteksmu pasti beda. Jadi itu hanya awal istilahnya pemandulah lilin di tempat gelap, tapi kamu itu harus merenungkan lagi. Nah, itu yang menemukan, merenungkan the call of life dan selalu sehat, gembira dan bahagia.